Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf karena baru bisa nyambung dari tadi ini, jadi agak terlambat. Bu Dekan, apakah bisa dimulai? Bu Agustina, coba narasumber dikomunikasikan dengan Bu narasumber sudah atau ada. Sudah mau Bu, sudah ada. Sudah Bu. Bumin Lapian sudah ada. Ya, sudah. Kemudian Bu Dekan. Apakah Bu Dekan Unsrat mau hadir atau tidak ya Bu? Masih di mute Bu. Masih di mute Bu. Lenda, aduh dia sunyak perhatikan. Lagi dihubungi Bu. Ibu Dekan, Ibu Prof lagi saya coba hubungi, tapi belum ada, mungkin lagi sibuk apa ya, belum tahu Bu. Dari atau tadi kita saya mulai saja ya. Bu, nggak apa-apa? Ya, atau silakan. kita mulai saja ya Bu. Iya, boleh aja, silakan Bu. Soalnya jam. Nggak ada? Iya. Ya, kita mulai saja. Mungkin Ibu Bapak yang join juga akan ada keperluan lain, jadi kita mulai saja sesuai dengan jadwal dan ini juga sudah agak molor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Dr. Triana Setiawardani SPTMP. Kemudian walaupun belum hadir join, yang kami hormati Dekan Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi Manado, Ibu Dr. Florencia Neri Sompi, MP Ibu. Kemudian yang hadir di sini tentu saja yang kami hormati Ibu narasumber Dr. Insinyur Min Linda Lapian MSI. Selamat pagi Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang hadir virtual di Zoom ini yang tentu saja selaku dosen di Fakultas Peternakan UNSUD di Purwokerto ada Pak Hantoro, kemudian ibu-ibu semua ini ya yang Unstrat ya. Ini dari dosen dari Fakultas Peternakan Samratulangi, Ibu Sofi, Ibu Katrin, Ibu Jen. Selamat pagi Ibu, Ibu Anneke Rincap. Selamat pagi. Dan saya kurang ini mungkin Pak Bambang Hartoyo juga hadir selaku Koprodi D3 untuk Fakultas Peternakan UNSUD yang juga penanggung jawab salah satu mata kuliah yang mengikuti kuliah ini. Kemudian yang banyak sekali ini alhamdulillah yang berbahagia dan yang kami banggakan para mahasiswa Fakultas Peternakan UNSUD maupun mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi yang ikut join untuk mengikuti kuliah umum hari ini. Kuliah umum manajemen pemeliharaan ternak babi pada hari ini Senin 6 Juni 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat atau pukul 09 waktu Indonesia Tengah akan dimulai. Sebelumnya akan kami bacakan susunan acaranya yaitu 1 pembukaan, 2 sambutan, kemudian 3 kuliah umum, 4 penyerahan sertifikat, dan 5 penutup. Memasuki pembukaan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk yang non-muslim. Semoga acara lancar. Marilah kita buka bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan, yaitu oleh Dekan Fakultas Peternakan UNSUD. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Triana Setiawardani SPTMP, disilahkan. Ya, terima kasih Bu Agustina Setianingrum yang sudah Bu Dr. Agustina Setianingrum yang sudah
membawakan acara ini dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati tentunya adalah Ibu Dekan Fakultas Peternakan, Ibu Dr. Florentina Neri Shompi, yang mungkin saat ini masih ada kesibukan. Yang kami hormati adalah narasumber yang sudah hadir pada hari ini untuk memberikan kuliah tentang pemeliharaan ternak babi pada hari ini. Alhamdulillah hari ini peserta sangat banyak, Ibu. Jadi sekitar 125, baik yang berasal dari mahasiswa maupun yang berasal dari dosen di 2 universitas yang tertarik tentang pemeliharaan ternak babi. Bapak, Ibu, dan mahasiswa yang tentunya saya banggakan bahwa ini adalah salah satu wujud dari kerjasama, kembali lagi kami tekankan, antara Fakultas Peternakan Unsrat dengan Fakultas Peternakan Unsut, di mana pada kurang lebih 10 hari yang lalu kami juga memberikan kuliah yang berasal dari Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini juga kami akan belajar banyak tentang bagaimana pemeliharaan ternak babi yang merupakan mungkin salah satu fokus dari kuliah yang ada di Unsrat. Jadi terima kasih untuk narasumber yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada mahasiswa kami, dan kolega kami juga akan kami banyak belajar tentang hal tersebut yang mungkin di Fakultas Peternakan itu merupakan bagian dari ilmu ternak potong dan ilmu pakan non ruminasia kelihatannya. Jadi itu akan memberikan gambaran bagaimana tentang pemeliharaan ternak babi dengan belajar dari langsung dari yang banyak mempelajari tentang ternak babi. Jadi itu mudah-mudahan ini akan sangat, tentunya pasti akan sangat bermanfaat dan tentunya akan memberikan kesan yang baik bahwa ada satu kerjasama yang dalam waktu dekat sudah terrealisasi dengan baik. Kemudian kami juga menyapa teman-teman di Unsrat, teman-teman dosen, baik tadi sudah disebutkan Bu Sofi, Bu Katrin, atau siapapun. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu semuanya, tetapi kami sangat berterima kasih untuk hal-hal yang tersebut, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Agustina Setianingrum. Beliau sebagai Wakil Dekan Bidang Kerjasama Alumni dan Mahasiswa, sekaligus beliau memiliki satu hal yang khas, yaitu sebagai MC pada saat ini, karena beliau juga salah satu yang mengajar mata kuliah manajemen ternak potong. Itu nggih, kuning nggih. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, dan mahasiswa anak-anakku semua yang tentunya Ibu banggakan, jangan sungkan-sungkan atau jangan ragu-ragu untuk belajar, bertanya tentang hal-hal yang kalian itu tidak tahu atau belum tahu banyak. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Dr. Agustina Setianingrum selaku MC merangkap moderator. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Dekan Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Ibu Bapak dan para mahasiswa yang join kuliah umum hari ini, memasuki materi kuliah umum, yaitu manajemen pemeliharaan ternak babi. Sebelumnya akan saya bacakan CV singkat narasumber, yaitu sebagai berikut. Nama
Dr. Insinyur Min Linda Lapian MSI, tempat kerja Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi Manado. Pendidikan S1 Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi Manado, S2 Institut Pertanian Bogor dengan program studi ilmu ternak, S3 Institut Pertanian Bogor, program studi ilmu produksi dan teknologi peternakan. Kompetensi produksi ternak babi, kegiatan beliau yaitu aktif pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Demikian CV singkat beliau, dan sebelumnya Bu Min, panggilannya siapa, Bu? Bu Min? Ya Bu, panggilan saya. Ya. Ibu Linda biasanya, Linda. Oh, Bu Linda. Nggak apa-apa, panggil Ibu Min juga enggak masalah, Bu. Biasa. Iya. Bu Linda. Sebelumnya perlu kami sampaikan untuk Bu Linda bahwa mahasiswa yang mengikuti adalah mahasiswa aktif Fakultas Peternakan UNSUD untuk mata kuliah Manajemen Ternak Potong S1 kelas MBKM semester 5. Ini wajib. Kemudian tingkah laku ternak S1 mata kuliah pilihan, pakan non ruminansia kelas MPKM semester 5, budidaya ternak potong ini juga ada yang mengikuti untuk D3 semester 2. Dan mahasiswa lain yang berkeinginan untuk join Zoom memang kami buka untuk di luar mata kuliah yang wajib mengikuti. Demikian sekilas informasi tentang mahasiswa yang mengikuti, dan tentu saja ditambah mahasiswa dari Fakultas Peternakan Unstrad Manado. Selanjutnya dipersilahkan untuk Ibu Dr. Insinyur Min Linda Lapian untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Waktunya berapa, 45 menit plus diskusi sekitar 15 atau lebih fleksibel, monggo. Oke. Terima kasih. Tentu pertama-tama puji syukur kepada Tuhan karena saat ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan atau memberikan kuliah umum tentu kepada Bapak Ibu dosen yang dari UNSUD, bahkan juga dari fakultas kami, Fakultas Peternakan, bahkan mahasiswa yang kami cintai baik dari UNSUD maupun dari Fakultas Peternakan. Itu semuanya karena anugerah dan kasih-Nya sehingga saat ini saya boleh memberikan kuliah umum. Dan pertama-tama saya memberikan ucapan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Triana Setiawardani sebagai Dekan Fakultas Peternakan Universitas Sudirman yang boleh karena kerjasama boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan kuliah di Fakultas Peternakan UNSUD, dan juga tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Peternakan Dr. Florencia Neri Sompi yang sudah memberikan waktu kesempatan juga bagi saya untuk memberikan kuliah umum pada saat ini. Dan baik untuk juga teman-teman dosen yang hadir, dosen-dosen yang dari UNSUD, kami juga tak lupa sampaikan terima kasih. Dan untuk tidak membuang waktu lagi, kami akan share screen akan materi yang akan disampaikan. Terima kasih juga kepada Ibu Agustinus sebagai moderator ya, yang sudah memberikan kesempatan. Oke, saya akan men-share screen materi yang materi saya. Bu, mohon maaf Bu, saya mungkin tidak dijadikan host ya, belum dijadikan host, jadi materi tidak bisa di-share. Sudah host itu. Sudah Bu. Oke. host. Oke, thank you. Share screen, Bu. Iya, sementara Bu, sementara share screen. Apakah share screen saya sudah kelihatan? Kelihatan Bu. Sudah, Ibu. Oke. Sudah. Terima kasih.
Baiklah, saya akan memulaikan kuliah umum saya pada saat ini dengan judul Manajemen Ternak Babi. Perlu ibu-ibu bapak ketahui para dosen yang ada di UNSUD bahwa mata kuliah atau ternak babi merupakan unggulan Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi. Mata kuliah menjadi unggulan di Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi. Kita lihat bahwa ternak babi merupakan sumber daging yang bisa mensuplai sumber protein hewani bagi manusia tentu saja yang bisa mengkonsumsinya. Kemudian kita melihat keunggulan-keunggulan yang ada pada ternak babi, di mana dia prolifik, cepat berkembang, sumber gizi masyarakat, pemberi korelasi yang menyajikan energi non-konvensional, sebagai pupuk organik dan biogas, dan juga ketahanan dalam perekonomian dan dapat dijadikan komoditas ekspor. Kita lihat juga keunggulannya dari ternak babi ini, di mana dia merupakan 10 besar makanan yang bernutrisi yang sangat bagus. Itu merupakan pemberitaan daripada laporan British Broadcasting, yaitu London di Januari pada tahun 2018, di mana dia masuk dalam ranking ke-8 karena dia merupakan nilai pork fat ranking among the top 10 most nutrition food. Kemudian kita lihat bahwa apa yang menjadi top di nutrisi daripada lemak babi, di mana lemak babi, lemak dalam daging, dia merupakan lemak bebas trans, dan sebagian besar tidak jenuh tunggal dan jenuh poli tak jenuh, sehingga daging babi cocok untuk diet penurunan kolesterol atau diet jantung yang sehat. Kemudian daging babi memiliki kandungan mineral yang tinggi, fosfor, selenium, natrium, seng, kalium, dan tembaga. 2 mineral yang ada dalam lemak babi itu yaitu besi, magnesium, sedangkan kalsium dan mangan itu hanya ditemukan dalam jumlah yang sedikit. Kemudian daging babi sangat diperkaya dengan vitamin B6, B12, tiamin, niacin, riboflavin, asam pantotenat, dan beberapa vitamin A, vitamin D yang ditemukan dalam jumlah yang sangat kecil. Nilai kalorinya 458 per kilogram per 100 gram daging. Kemudian kita lihat jenis-jenis produk yang ada, jenis-jenis produk ternak fresh pork, convenience food, cutter atau babi potong lebih kecil dari 120 kg, heavy dog lebih besar 120 kg, babi jantan muda, induk afkir, edible oval, inedible oval, dan bacon. Kita melihat juga produk-produk yang ada yang sudah ada di pasaran, yaitu daging kaleng, daging asap, dan daging belly, di mana dilakukan ada juga sosis dan lain sebagainya. Prinsip produksi ternak babi agar bisa menguntungkan, tentu saja dia harus efisien dalam reproduksi, menekan mortalitas, meningkatkan litter size, meningkatkan paritas. Kemudian kita melihat bagaimana tentu saja untuk meningkatkan semua hal tersebut, kita akan didahului dengan bagaimana kita memelihara atau memilih calon induk dan pejantan yang baik, sehingga memperoleh keuntungan yang kita harapkan. Di sini kalau induk, kita melihat bahwa cara pengukuran atau penampilan daripada induk babi, hal yang penting yaitu kita menilai visual kondisi daripada induk, dianalisis pada awal periode kebuntingan untuk mengetahui nilai evaluasi dari ternak untuk membedakan antara lemak, daging, dan otot, mulai dengan cara mencari rusuk, tulang, dan pinggul. Kemudian pengukuran yang sangat murah yang sudah ada yang dikembangkan oleh Kansas State University, yakni dengan pita ukur. Sedangkan penggunaan USG yaitu ultrasonograf untuk mengukur ketebalan lemak punggung dengan meletakkan pada tulang rusuk terakhir. Kemudian kita melihat
penampilan gilt atau babi darah seperti ini, bentuk tubuhnya seperti yang ada di gambar ini, agar supaya bisa memproduksi hasil yang diinginkan. Kita mengharapkan tentu saja babi darah atau gilt yang sering disebut gilt, ya babi darah yang baik diperlukan untuk efisiensi reproduksi yang optimal. Babi darah mencapai pubertas umur 4-5 bulan atau sebelumnya. Kadang akan tetapi sangat dianjurkan untuk tidak dikawinkan saat pubertas pertama atau saat estrus pertama. Karena produk ova atau sel telur akan dibuahi sangat kurang. Peternakan komersial memproduksi calon induk disarankan agar dipisahkan dari ternak potensial sebagai persiapan tujuan sistem usaha. Calon induk dapat diperlakukan sama dengan ternak potong, yaitu jadi manajemen yang dilakukan sampai dia mencapai 70 kg sama dengan diperlakukan untuk ternak potong. Tentu saja sesudah itu akan berbeda. Target pertumbuhan calon induk tidak boleh lebih dari 0,5 kilogram per hari harus dipertahankan. Karena kalau tapi dia harus pertumbuhannya positif, tidak boleh negatif, tidak bisa menurun ya. Jadi di pertumbuhannya dia harus positif disebabkan karena untuk mempertahankan bobot badannya. Bobot badan kalau dia sudah terlalu berlebihan akan bermasalah dalam perkawinan. Kemudian kita melihat juga pejantan. Pejantan di sini rekor tentu saja mempunyai rekor yang baik yang kita pilih karena pejantan bisa dipelihara 3-4 tahun dan dia bisa menghasilkan 2.000 ekor anak sehingga perlu memilihnya dengan baik. Kemudian pejantan dapat digunakan bisa sampai 6-8 tahun. Kemudian selain itu kita harus melihat juga keadaan ciri-ciri yang baik daripada kualitas daripada ternak pejantan, di mana tentu saja sudah banyak yang mengetahui, mungkin itu banyak sekali yang sudah disampaikan. Kakinya harus baik, kuat dan berjalan dengan baik. Sifatnya tentu saja maskulin, bertumbuh baik sesuai umurnya, harus dapat berdiri tegak di atas kaki, di atas keempat kakinya. Tentu saja yang paling diharapkan, terutama kaki bagian belakang harus kuat. Ketika dia berjalan kokoh, baik di beton maupun di padang rumput. Konformasi tubuh harus baik secara ideal, seperti tipe daging, dan dia maskulin, punggung harus sedikit agak melengkung, sama dengan gambar yang ada pada ternak induk babi, dia licin, perut bagian licin, dan dia mempunyai juga 14 puting. Kemudian kita melihat bahwa ternak babi ketika calon pejantan itu frekuensi perkawinan itu harus per hari, di sini boleh 1-2 kali per hari ketika dia sudah berumur lebih besar 1 tahun. Ketika dia pejantan dewasa yang lebih kecil 1 tahun dia 1-2. Kalau pejantan dewasa dia sudah bisa 3-4. Dan tentu saja per minggu dan seterusnya, per minggu, per bulan. Pejantan melayani atau bisa mengawini betina berlebihan dapat menyebabkan konsentrasi sperma berkurang sehingga menghasilkan konsentrasi sperma yang belum matang. Jumlah perkawinan pada babi betina sangat dipengaruhi oleh perkembangannya, yaitu temperamen, kesehatan, dan sistem perkawinan. Calon pemacak atau tentu saja pejantan, atau dia dalam hal ini pejantan bebas penyakit, sudah divaksinasi terhadap erysipelas dan leptospirosis, serta negatif dia terdapat brucellosis. Pejantan atau pemacak muda dia 8-12 bulan biasanya diberi makan 2-3 kg per hari. Harus seimbang antara energi dan proteinnya. Pemacak dewasa lebih dari 1 tahun biasanya diberikan makan 2-2,5 kg. Kemudian kita melihat tentu saja untuk menghasilkan produktivitas yang baik,
keberhasilan suatu usaha peternakan itu ditentukan oleh keberhasilan reproduksi, di mana akan mendapatkan anak babi yang sehat serta berdaya tahan hidup yang baik. Kemudian ketika dia dewasa, dia bisa bertumbuh dan bisa dijadikan sebagai bakalan atau calon induk, calon pejantan, dan juga bisa dijadikan sebagai ternak potong atau dipotong. Kemudian kita melihat pertumbuhan atau daya tahan hidup serta kesehatan anak setelah lahir sampai dewasa ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangan prenatal. Sehingga saya telah melakukan penelitian perbaikan-perbaikan daripada uterus untuk memperoleh hasil anak yang berkualitas. Di sini saya melakukan penelitian yang sudah saya lakukan bersama dengan teman-teman. Di sini perbaikan menggunakan hormon superovulasi, di mana hormon superovulasi itu dia mengaktifkan hormon-hormon kebuntingan, sehingga ketika dia aktif dia akan menjadi ketika dia kawin dia akan menghasilkan anak-anak yang baik. Itu sudah dibuktikan bahwa hasil daripada bobot lahir itu walaupun memang tidak begitu berat semuanya, tidak sangat berat, dia berkisar 1,5 sampai 1,7 bobot badannya, tapi berat badannya merata. Sehingga kemungkinan untuk ternak-ternak nanti di kemudian ketika di sapi dia akan terus hidup. Demikian juga penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di mana bobot lahir, laju pertumbuhan, prasapi dan pasca sapi, pasca sapihan itu sudah dilakukan untuk babi lokal dan babi ras. Kemudian kita melihat bahwa kombinasi juga saya sudah lakukan mengenai kombinasi ovulasi ganda, superovulasi dengan meningkatkan energi. Meningkatkan energi memakai energi yaitu gula aren sebagai sumber energi untuk memperbaiki, dan hasilnya dia bisa memperbaiki panjang badan anak, tinggi tungkai muka, bahkan tinggi tungkai belakang, dan hasil-hasil juga yang lain sampai ke kualitas karkas. Kemudian kita melihat penyuntikan hormon seperti yang sudah disampaikan dari awal itu dia mampu meningkatkan anak perkelahiran. Itu sudah dilakukan juga mahasiswa kami yang bersama-sama dalam penelitian. Kemudian kita melihat hasil-hasil yang ada, di mana kita melihat dengan jelas di sini bahwa ketika melakukan penelitian dengan menggunakan superovulasi, pengaruh perlakuan terhadap bobot lahir itu kita melihat dalam diagram ini bahwa ternyata memang yang superovulasi itu memang super. Bobot mulai bobot lahir, kemudian pertambahan bobot badan juga sampai liter size sapihan, sehingga kemungkinan ketika dia hidup, anak-anak babi yang hidup itu akan bertumbuh sampai di sapi. Jadi biasanya ketika dia sapi ada biasanya lahir itu 10 ekor, biasanya kalau anak-anak babi dara atau babi yang baru pertama kali beranak, biasanya dia melahirkan anaknya jumlahnya itu 10 ekor, tapi hasil penelitian yang sudah saya lakukan itu sampai 14 ekor, malah ada yang sampai 17 sampai 16 ekor, tapi akibatnya ternak itu mati. Tapi yang memang yang menarik di sini bukan mengejar berapa banyak jumlah anak yang dilahirkan, tetapi kualitas daripada anak, sehingga mempengaruhi hasil akhir daripada hasil babi yang di sapi. Kemudian kita melihat di sini manajemen pemeliharaan. Masih ada yang terlewatkan. Kita lihat pada perkawinan. Tentu ketika kita memberi ternak babi itu akan dikawinkan, tentu saja harus waktu yang tepat. Karena ovulasi dimulai dengan terlepasnya sel telur dari
indung telur itu 30 sampai 35 jam atau hari kedua setelah gejala birahi. Sedangkan sel jantan yang ada di dalam vagina atau serviks akan saling bertemu pada saluran oviduct pada bagian atas daripada ovarium. Sperma dapat hidup 24 sampai 48 jam. Untuk mencapai oviduct, dia memerlukan waktu 4 sampai 6 jam. Babi dikawinkan pada hari kedua setelah nampak gejala birahi. Dan kita melihat kalau babi dara jangan dikawinkan pada hari kedua, karena babi dara itu dia bisa dikawinkan pada hari pertama di masa birahi. Karena ketika dia masa birahi tidak dikawinkan, dia akan birahi akan terulang kembali. Memang sudah pengalaman ketika penelitian bahwa ketika dia deteksi pada hari kedua dan kita nanti kawinkan pada hari kedua, dia akan mengakibatkan kegagalan dalam memproduksi anak. Kegagalan dalam kebuntingan. Kemudian dikawinkan, umur biasanya dikawinkan pada 8 sampai 10 bulan atau biasanya berat badannya mencapai 100 kilo. Tapi kenyataan yang sekarang ini sudah banyak peternak-peternak yang mulai mengawinkan ternak itu pada 120 ketika dia bunting, dia sudah 120 sampai 130 kilogram bobot badan. Kemudian kita melihat bahwa tentu saja ketika sudah berhasil dalam suatu usaha, sudah berhasil dalam perkawinan, kita harus tentu saja memanage induk induk itu, karena induk sangat menentukan hasil akhirnya. Di mana induk awal, induk bunting awal, induk bunting akhir, induk partus, dan induk anak induk. Karena kita harus sangat memperhatikan, karena ketika kita memanage dengan baik, akan menghasilkan anak sampai sapihan dengan baik pula. Kemudian semakin efisiensi tugas induk, semakin besar profit usaha daripada peternakan babi. Kita juga melihat bahwa di sini manajemen induk pada awal kebuntingan. Setelah induk dikawinkan secara tepat, perlu dilakukan pengecekan minimal dua kali pengecekan setiap, kalau tidak terjadi melihat lagi kalau ketika dia setiap 21 hari selama 2 kali berturut-turut, apakah ternak babi sudah bunting atau sudah tidak memperlihatkan gejala-gejala estrus. Karena kita ketahui kalau babi tidak estrus tidak akan menerima pejantan dan tidak akan mau kawin. Dia sampai 2,5 bulan bunting awal, pemberian makan jumlahnya kurang lebih 2,5 kg per ekor per hari. Jumlah hari kebuntingan dihitung dari saat perkawinan dan hari partus, 113 sampai 115 hari. Babi dara atau induk positif bunting, maka pemeliharaannya harus terpisah dari induk-induk yang kering atau babi dara lain yang tidak bunting. Kemudian kita manajemen terhadap kebuntingan akhir, di mana sebulan pada tanggal penetapan beranak sebagai masa kebuntingan akhir, kandang induk harus cukup ruang untuk berjalan. Dia harus mempunyai ukuran, harus ada kandang, luasan kandang itu untuk dia bereksersis atau dia berolahraga yang memperlancar peredaran darah untuk proses kelahiran. Kemudian seminggu sebelum partus, induk diperkenalkan dengan kandang beranak, karena tentu saja mereka induk perlu beradaptasi pada lingkungan kandang yang baru. Sebelum dimasukkan pada kandang beranak, kandang didisinfektan tentu terlebih dahulu dan induk harus dimandikan, dibersihkan dengan sabun atau air hangat. Kemudian kita melihat ketika terjadi partus, ya. Partus itu merupakan atau proses beranak itu merupakan salah satu faktor yang paling kritis dalam keseluruhan proses produksi ternak dalam hubungannya daripada kesejahteraan induk dan anak-anaknya.
Jadi kita melihat tadi sudah disampaikan masa bunting itu 114 hari, 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, range-nya 116 sampai 116. Tentu itu tergantung daripada genotip dan jumlah janin yang ada di dalam kandungan daripada alat reproduksi daripada ternak babi. Kemudian kita melihat tanda-tanda yang biasa yang terjadi ketika ternak babi itu akan induk babi itu akan beranak, yaitu dia akan terjadi kontraksi abdomen, dia membuat tempat tidur, walaupun di dalam kandang itu tidak tersedia bahan untuk dia lakukan tempat tidur, tapi dia menggaruk-garuk seakan-akan dia membuat tempat sarang untuk dia beranak. Dia semakin gelisah, mengeluarkan cairan darah dari vulva, mengeluarkan mekonium dari vulva, ekor-ekornya bergerak, ekor bergerak-gerak, kemudian temperatur tubuh berubah, yaitu naik kurang lebih 0,5 derajat Celcius dalam 10 jam sebelum dia beranak. Tekstur cepat berubah menjadi lembut dan lembek. Kemudian kita melihat bahwa persiapan yang harus dilakukan ketika induk akan beranak. Diharuskan kandang harus hangat, kering, dan menyenangkan. Sebelum induk dimasukkan ke dalam kandang beranak, bersihkan secara menyeluruh dan didesinfektan dengan baik. Sediakan crib area untuk anak babi yang ada yang baru di samping ruang induk. Harus dilengkapi dengan bedding atau lampu pemanas. Induk tua perlu waktu adaptasi dengan kandang 2-3 hari sebelum partus. Sedangkan induk yang muda atau gilt itu, induk yang baru pertama kali partus, itu memerlukan waktu 4-5 hari sebelum 4-5 hari, terutama bila menggunakan farrowing crate atau ada rel pembatas khususnya untuk kandang induk babi, kandang induk beranak. Induk muda merasa dia seakan-akan tersiksa karena melihat ruang geraknya yang sempit karena dibatasi oleh farrowing crate atau rel guard. Ransum diturunkan perlahan-lahan sampai menjadi 2-5 kg dan diberi sedikit hijauan dalam bentuk basah. Hal ini untuk mencegah terjadi konstipasi. Babi menjadi sangat gelisah sehingga vulva mulai bengkak, ambing menjadi penuh, induk mulai seakan-akan kalau diberi alas kandang atau jerami, dia mengumpul dan dia membuat sarang. Dalam waktu 12-24 jam sebelum partus, puting menjadi bengkak dan bersentuhan akan mengeluarkan air susu. Kita melihat kandang, ini kandang yang ada, di mana kandang yang saya penelitian, ini merupakan kandang yang ada di perusahaan peternakan. Juga dilakukan magang oleh anak-anak, dilakukan magang kampus Merdeka oleh anak-anak S1 yang mengontrak mata kuliah ternak babi. Kemudian kita di sini pada saat partus induk tidak perlu diberi makan, cukup saja dengan air minum. Nanti keesokan harinya diberi makan 25% dari jumlah makanan pada hari sebelum partus. Kemudian 3 hari berikut dinaikkan jadi 50%, 3 hari berikut dinaikkan 75%, dan 3 hari berikutnya menjadi 100%, ditambahkan dengan kebutuhan anak babi sesuai dengan jumlah anak babi yang dilahirkan. Jadi ditambah 0,5 kilogram per ekor per hari, 0,25, ada juga yang mengatakan 2 tambah 0,25, ada juga literatur yang mengatakan 2,5 tambah 0,25, ada juga literatur yang mengatakan 2,5 tambah 0,25 untuk setiap anak yang dilahirkan. Jadi kalau ada 10 anak tentu dikalikan 10 ekor anak. Jadi 2,5 kali 10, 0,5 kali 10 tambah 2. 7 biasanya 5-7 kg. Tanda-tanda partus tentu saja kita lihat bahwa
perut, mengembang, kemudian induk mulai lebih banyak terlihat duduk dan mencoba membuat sarang seperti tadi sudah disampaikan. Kemudian kita melihat bahwa jumlah litter size biasanya litter size dari ternak babi ada yang 13, ada yang 10, ada yang 6, tapi biasanya rata-rata di sini saya perhitungkan 13 dalam waktu 20 menit setiap perkelahiran. Jadi waktu yang digunakan itu kalau ada 13 tentu saja dia selama 260 menit atau lebih. Alokasi apabila kondisi induk lemah akan cepat menjadi lelah sehingga proses pengeluaran fetus lebih lama akan mengakibatkan anak-anak mati lemas sehingga menghasilkan anak babi yang lahir itu mati, ya. Anak babi yang lain itu juga akan mengalami kekurangan oksigen karena terlalu lambat untuk dikeluarkan, dan walaupun dia dikeluarkan dia akan cacat permanen walaupun dia bisa bertahan hidup. Kemudian kontraksi, kita lihat fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga tentang proses kelahiran, di mana setiap 15 menit di sini dan terakhir setiap mulai kontraksi awal biasanya 15 menit dan terakhir 5-10 detik. Semakin cepat di saat beranak terjadi induk terjadi semakin cepat beranak semakin cepat waktunya. Dan di saat beranak terjadi induk tidak tenang dan gelisah. Kemudian fase kedua di mana beranak dia berlangsung normal 3 jam ya dengan variasi 15-10 jam. 15 menit sampai 10 jam. Kemudian fase ketiga, keluarnya plasenta sekaligus setelah anak babi keluar. Tubuh anak babi memiliki luas permukaan yang relatif besar dibandingkan tubuh anak babi memiliki luas permukaan yang relatif sangat besar dibandingkan dengan berat badan, sehingga dengan cepat akan kehilangan panas dan cadangan energi. Maka kebutuhan panas dibutuhkan untuk anak babi, sehingga keadaan kandang harus sangat penting. Lingkungan babi harus benar-benar bersih. Setelah selesai proses partus, persiapan lingkungan anak babi harus disiapkan, yaitu menyediakan tempat dengan iklim mikro yang sesuai dan harus dekat dengan indukan, tapi masih terlindung dari agar supaya induk babi tidak bisa menindih anak-anaknya atau crossing, dan meminimalisasi kekurangan panas karena pengaruh panas daripada induk babi. Kita bisa nanti sebentar saya akan putarkan proses beranak yang sudah dilakukan oleh anak-anak yang ada di kampus Merdeka, yang mengikuti kampus Merdeka. Kita melihat induk-induk beranak di sini bahwa induk beranak per tahun atau siklus reproduksi tergantung pada faktor-faktor ya. Faktor masa bunting, tentu lama masa laktasi, weaning to conception, sehingga mempengaruhi daripada siklus reproduksi daripada ternak babi. Kalau kita lihat bila lama laktasi 5 minggu, maka induk akan beranak 2,40 per siklus per tahun, jadi 2,4. Jadi dia akan beranak sekitar 2,4 kali ya per tahun. Kalau dia 6 minggu di sapi atau dia laktasi selama 6 minggu, maka induk akan beranak 2,23 siklus per tahun. Kita melihat tentu saja unsur-unsur apa yang dari produksi reproduksinya, sehingga kita bisa mengetahui kapan ternak babi itu siap dikawinkan. Ya, kalau kita tidak tepat untuk mengawinkan ternak babi, tentu saja akan menghasilkan produksi yang tidak baik. Kita melihat karena di sini ada estrus, tentu saja ada proestrus, ada metestrus dan diestrus. Di mana proestrus itu 3-4 hari sebelum estrus, di mana FSH folikel bertumbuh dan estrogen meningkat. Kemudian estrus pada 2-3 hari, LH folikel dari ovarium pecah dan melepaskan beberapa ovulasi. Karena dia
dia itu adalah masa estrus. Met-estrus itu korpus luteum jadi progesteron untuk menghambat produksi FSH, sehingga kebuntingan korpus luteum tetap berfungsi mensekresi progesteron. Karena kalau misalnya terjadi kebuntingan, dia akan mensekresi progesteron untuk melindungi janin yang fetus yang ada di dalam reproduksi daripada ternak induk babi. Di estrus itu dari dari puncak estrus penghancuran korpus luteum. Jadi kalau tidak dikawinkan, dia akan terlulu kembali dengan hormon yang ada di dalam yang akan meluluhkan, dia akan keluar ya, dia akan sama dengan dia akan keluar darah ya di saat kalau tidak terjadi perkawinan oleh prostaglandin, dia akan meluluhkannya. Kemudian di sini kita lihat tentu saja hal-hal yang tadi itu merupakan dalam suatu sistem perkawinan daripada ternak agar supaya menghasilkan produksi yang baik. Di sini kita melihat tentu saja dengan hasil ternak induk babi atau anak babi sapihan, induk babi yang sudah persiapkan uterusnya sehingga dia beranak anak babi yang baik, sehingga dia bisa memperoleh setelah penyapihan dia baik dan sampai dipotong juga dia menghasilkan ternak yang baik. Karena memang sudah dilakukan penelitian, semuanya saya sudah pernah melakukan penelitian ketika di anak babi itu hidup dengan baik, hidup dan kualitasnya baik sehingga daya hidupnya juga baik. Keberhasilan usaha peternakan babi adalah memelihara ternak yang sedang tumbuh tanpa catatan sejak lahir sampai dijual. Jadi itu merupakan suatu nilai tambah dari suatu usaha peternakan. Sebab babi sehat, pertumbuhan cepat, konversi pakan baik, maka kualitas karkas baik. Tujuan yaitu untuk mencapai pertumbuhan maksimum pada awal periode pertumbuhan dan pada akhir periode pertumbuhan dengan konversi pakan kualitas karkas juga yang baik. Kita melihat ketika anak-anak babi ini laporan memang ini yang dilakukan oleh salah satu perusahaan usaha peternakan ketika kita melakukan praktikum di sana, di mana bahwa kampus Merdeka dilakukan di perusahaan itu, di mana dia ketika ada babi-babi anak babi di sapi pada 21 sampai 28 hari, sehingga dia masih mencapai berat 5 kg, sehingga dia dikandangkan dalam kandang babi nursery, yaitu kandang babi yang baru di sapi dikandangkan di sini agar supaya makanan yang diberikan dalam bentuk krip feed yang mengandung susu itu akan diberikan kepada mereka karena dia masih dalam tergolong dalam prestater karena di sapi pada sudah dilakukan praktikum, bahkan juga sudah dilakukan setiap perusahaan itu mereka menyapi ternak babi dengan umur 21 sampai 28 hari. Jika pengaturan sistem perkawinan dilakukan masa kelahiran bersamaan, maka anak babi setelah dikumpulkan bisa dimasukkan dalam satu kandang secara bersama. Yaitu tentu saja sesuai dengan kapasitas daripada ruang gerak, daripada kapasitas tampung daripada kandang ternak babi. 25 sampai 50 ekor dengan kisaran 8 minggu. Anak babi diberi makan dalam self feeder dengan air minum yang cukup. Kita melihat ketika kandang ternak babi itu sudah mencapai umur berat badan 50 kg dapat dipindahkan ke kandang penggemukan dan dikelompokkan sesuai dengan berat badan. Dia akan dipelihara bersama-sama dan di situ kita akan mengecek mana yang bisa dijadikan sebagai calon induk, calon pejantan, kemudian kita akan pisahkan. Ternak babi jantan kastrasi dikelompokkan secara terpisah dari babi betina muda sehingga karena mempunyai kecepatan pertumbuhan yang berbeda.
Makanan setelah mencapai berat 50, maka pemberian makan sesuai dengan umur dan bobot badan. Pemberian makanan dengan protein tinggi akan memperbaiki pertumbuhannya. Pemberian pakan sebaiknya minimal 2 kali sehari sesuai dengan kebutuhan. Akhir periode penggemukan. Akhir periode penggemukan dibatasi 2,5 kg per ekor per hari. Tentu tempat tidur daripada anak babi itu kita buat sedemikian rupa dia kering, bersih, dan sebaiknya dialas dengan jerami atau serbuk gergaji dan tidak menimbulkan iritasi. Tempat pembuangan daging area atau tempat pembuangan kotoran itu harus selalu dibersihkan secara rutin agar supaya mencegah perkembangan cacing atau penyakit yang lain. Pencegahan penyakit tentu saja kita lihat kita harus memperhatikan ternak babi, yaitu memonitor penampilan yang ada daripada ternak tersebut. Apakah dia saat jam makan harus tepat, kita cek fesesnya, apakah diare atau terjadi konstipasi. Demikian juga mengecek kalau dia terjadi batuk-batuk, kemudian tertular cacing atau pneumonia, enzotika. Demikian juga mungkin perlu mengecek kulit yang mungkin terserang kutu-kutu. Penimbangan secara teratur ini sangat dianjurkan untuk mengetahui progres yang dicapai dari suatu, juga untuk mengetahui konversi pakan. Penimbangan dapat dilakukan 1 atau 2 minggu sekali pada jam-jam yang sama setiap penimbangan. Jadi sebelum makan tentu saja, sore atau makan pagi setelah kandang juga dibersihkan. Kita akan melihat juga videonya di Kampus Merdeka yang sudah di-share oleh anak-anak kita. Kemudian kita melihat memang dalam hal ini kalau di pasaran umum kualitas karkas, pemotongan karkas itu belum sebagaimana yang sesuai dengan yang diharapkan, tetapi kalau di supermarket biasanya sudah terjadi, sudah ada grade karkas, sehingga ketika karkas di bagian loin lebih mahal dan sebagainya. Dan saya mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan limbah kelapa, ya, kelapa dan air kelapa. Di sini memperbaiki kualitas karkas. Jadi di sana hasilnya memang saya tidak sempat berikan dalam PowerPoint karena terlalu banyak dalam PowerPoint-nya ini. Kemudian kualitasnya itu loin areanya lebih baik, lebih besar dibandingkan dengan yang menggunakan bungkil kelapa. Kualitas karkas dari ternak potong yang dilahirkan daripada induk yang diovulasi, yang sudah mengalami support ovulasi, terjadi peningkatan kualitas karkas, panjang karkas, kemudian berat panjang karkas, kemudian loin area, dan tebal lemak punggung. Itu tebal lemak punggung itu sangat sedikit, sehingga ketika saya melakukan penelitian dengan menggunakan superovulasi, sampai mulai dari belum lahir sampai dia lahir sampai kualitas karkas, saya sudah teliti bahwa ketika awalnya sebelum prenatal sudah dipersiapkan, menghasilkan semuanya sampai kualitas karkas itu yang baik. Kita melihat mengenai pengukuran dari kualitas daripada karkas, mulai dari bunting, jadi mulai dari induk yang bunting sampai beranak, ya. Kemudian sampai dilakukan persiapan pemotongan. Di sini terjadi pengukuran yang sudah dilakukan dalam penelitian, bagaimana cara mengukur loin area, bagaimana cara mengukur tebal lemak punggung ketika ternak dipotong. Jadi itu yang sudah dilakukan. Sehingga ketika saya melakukan penelitian menghasilkan penghematan biaya ransum, itu yang dilakukan oleh saya, bisa menghemat 15 hari, ya, memperpendek
pemeliharaan untuk mencapai bobot potong. Jadi ketika kita bisa menghemat biaya ransum, saya sudah kalkulasi biasanya seandainya 1 kilogram itu Rp5.000 harga ransum, sehingga bisa menghemat tentu saja sebanyak 187.000 per ekor. Kalau itu ada banyak, tentu saja lebih menguntungkan usaha peternakan. Kita sekian ulasan kami, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih nak keluar. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Moderator. Waktunya mungkin terlalu panjang ya. Enggak apa-apa Bu, agak fleksibel. Ini luar biasa, dari pemeliharaan sebelum dikawinkan, kemudian sampai bunting, nyapih, dan seterusnya, penggemukan sampai karkas ya Bu ya. Jadi lengkap, Iya. komprehensif gitu. Ini ada langsung diskusi saja ya Bu ya. Ini ada pertanyaan, baik dari dosen maupun dari mahasiswa kalau tidak salah ini. Sebentar. Melalui chat ini ada pertanyaan. Komposisi pakan. Pak Agustinus Hantoro ini mengajukan pertanyaan. Yang pertama, ada dua. Yang pertama, apabila induk melahirkan lebih dari 14, misalnya 16 ekor, apakah ada metode khusus agar semua dapat hidup sama seperti yang lainnya, meski tidak mencukupi jumlah puting induk atau air susu induk? Mohon pencerahan, matur nuwun. Mau satu persatu atau bagaimana Bu? Persatu dulu biar aku bisa teringat pertanyaannya ya. Betul. Terima kasih. Baik, kami mencoba menjawab pertanyaan dari siapa nih Bu? Dari Pak Agustinus Hantoro. Dosen Bu, dosen. Oh iya. Terima kasih atas pertanyaan yang begitu baik, di mana ketika kami sudah lakukan memanage induk ketika dia hanya mempunyai, memang induk batasannya 14 puting ya, 7 kiri 7 kanan. Jadi biasanya ketika dia beranak itu lebih dari 14 ekor anak, biasanya dilakukan dilakukan oleh campur tangan kita ya, campur tangan daripada peternak atau sebagai peternak. Bagaimana kita mencoba menggantikan ya, memberikan menyusui anak dengan bantuan tangan manusia. Tapi juga ada jalan keluar yang baik. What the fuck? Oke. Ketika ada kira-kira ada 2 atau 3 induk yang beranak melebihi, beranak pada satu kelahiran, satu perkawinan, biasanya kadangkala ada tiga induk yang beranak pada waktu yang hampir bersamaan. Jadi kalau anaknya di sebelah misalnya hanya 10 ya, atau 10, jadi kita bisa berikan ambil 2 ekor yang lebih itu diberikan kepada kandang yang sebelahnya. Ketika kita berikan pada kandang yang sebelah, tapi kita harus dahulu berikan adaptasi. Kita harus memberikan ambil induknya, air itu induknya untuk mengadaptasi, berikan kepada anak babi agar supaya dia bisa mau menyusui daripada anak induk yang asing, induk yang ada cadangan, induk yang bersama-sama dengan dia, lahir bersama. Dan yang satu kita bisa bergantian. Jadi ketika dia istirahat kita bantu untuk menyusu, berikan kepada induk menyusu. Karena biasanya induk itu
biasanya mereka menyusu itu serentak biasanya ya. Satu kali mereka menyusu bersamaan. Seperti yang saya sudah share tadi, biasanya mereka dalam kenyataannya mereka menyusu bersamaan ya. Sehingga ketika yang sudah istirahat kami bisa menggantikan induk-induk yang anak-anak babi yang anak babi yang belum mendapatkan air susu. Saya kira itu Ibu atau Bapak? Bapak ya, Pak dosen. Bapak, Agustinus Hantoro. Kalau Terima kasih, Bu. di kamera itu pakai ikat kepala adat Pak Jawa, Agus. Bu. Ya. Iya. Ibu. Pakai Bisa ciri saya, mungkin itu bisa saya jawab, Pak. Ya. Iya. Ya. Ibu Min, ini saya bacakan lagi, masih ada satu dari Pak Hantoro tadi, yaitu pertanyaan, mohon maaf ada pertanyaan satu lagi, berapa minimal jumlah induk babi yang harus dipelihara agar setiap bulan selalu ada kelahiran atau penjualan secara rutin. Kemudian ada rumor bahwa apabila induk babi selalu dikawinkan dengan IB, maka lama-kelamaan dia tidak akan terlihat lagi apabila sedang birahi, sehingga sulit untuk mendeteksi birainya. Benarkah itu, Bu? Nuwun. Monggo, Bu Min. Oke. Tunggu, maaf Bu, pertanyaan pertama ini di sini ada ya di chatting mungkin ya. Berapa minimal jumlah induk babi yang harus dipelihara agar setiap bulan ada penjualan rutin. Pak, setiap minggu maksudnya ada penjualan rutin ya? Setiap minggu atau apa Bu? Setiap bulan. Oh, setiap bulan. Ya. Setiap bulan diharapkan ada hasil ya. Ada yang akan dijual. Memang tergantung Pak dosen, tergantung Pak Agus. Kalau memang kita ingin setiap bulan dia menghasilkan setiap bulan rutinnya, misalnya kita menghasilkan anak atau daging. Anak, misalnya kita harapkan dia menghasilkan anak ya. Sebaiknya kita jangan pelihara umur yang sama bersamaan ya. Misalnya contoh ya, kalau kita pelihara induk itu ada 10 ekor misalnya, tentu saja kita ingin harapkan misalnya ada 10, kita harapkan minggu ini dia bisa menghasilkan anak dengan jumlah anak yang misalnya menghasilkan anak dengan akan dijual misalnya ada permintaan sebanyak misalnya minggu ini dia harus keluarkan bulan ini dia harus menjual 100 ekor anak atau 10 ekor anak, jangan terlalu besar-besar ya, 10 ekor atau 30 ekor anak. Tentu saja kita harus gilir ya, kita harus gilir dalam kita memilih untuk dijadikan calon induk. Selain itu kita dikawinkan, perkawinan tentu saja diatur agar supaya ketika perkawinan itu misalnya pada dan umur ternak yang kita akan ambil sebagai calon bibit itu tentu saja berlainan umur ya, agar berlainan agar supaya kita bisa rolling rolling setiap bulan. Jadi kalau misalnya diharapkan itu ada produksi, bulan depan kita diminta untuk memproduksi ternak babi 30 ekor untuk ada permintaan. Kemudian berikut lagi kita pelihara, tentu saja kita kawinkan dengan jarak-jarak yang 1 bulan tentu saja ya, agar supaya bisa memperoleh hasil yang diharapkan. Itu kira-kira Pak. Saya kira kalau 3 dan seterusnya. Jelas nggih Pak Hantoro, sudah terjawab. Bu Min, ini ada pertanyaan selanjutnya dari mahasiswa Unsud, Rahmawati. Saya izin bertanya Bu, pada partus hari ke-1 induk diberi 100% minum tanpa makan. Kemudian ditingkatkan berkala rasio pakannya. Yang ingin saya tanyakan, air minum yang diberikan pasca partus jumlahnya tetap atau
atau ditambah? Apakah ada suplementasi tertentu untuk antisipasi kurangnya asupan induk babi? Nah, Terima Bu. kasih. Mungkin Ah, habis partus kok malah nggak malah air minum tok gitu mungkin yang ini yang ditanya. iya, iya. Ya kan? Terima kasih. Hari pertama diberi 100% ya di hari pertama. Biasanya diberikan makanan. Biasanya kebiasaan daripada induk babi ketika dia beranak dia tidak makan ya karena mungkin karena stres, sakit dan sebagainya. Jadi kita tidak usah paksa untuk dia diberikan makan karena memang ketika dia berikan makan dia juga tidak kurang untuk makan sehingga sehingga kalau kita beri makan akan merugi kita kan kalau misalnya kita beri makan terus induknya tidak makan sehingga dikatakan di sini ketika dia mulai partus sebaiknya memang kasih diberikan makanan, diberikan air minum. Tapi biasanya induk-induk yang beranak di kandang yang para peternak atau perusahaan yang saya lihat mereka memberikan air gula ya mungkin menambah energi daripada ternak babi ketika dia agar supaya tidak terjadi seperti yang saya sampaikan tadi ketika dia stres dia juga akan panas tubuhnya sehingga sulit untuk beranak. Sehingga ketika diberikan air biasanya ditambahkan gula ya, gula sedikit dalam air minum. Itu pengalaman yang dilakukan oleh para peternak ketika melakukan proses partus daripada ketika manajemen melihat ternak babi yang beranak. Saya kira itu, Bu. Ya, selanjutnya Ibu, ini lumayan banyak nih. Dari Cecilia Putri. Ini mahasiswa atau dosen ya? Cecilia Putri. Anaknya dosen, Bu. Oh, oh iya, putranya Pak Hantoro nggih. Mbak Putri ini izin bertanya, berapa komposisi pakan yang ideal untuk babi bunting, menyusui hingga finisher? Misal jagung, padi maupun konsentrat. Terima kasih. Monggo Bu Min. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang begitu baik. Di mana tentu komposisi pakan itu didasarkan pada keseimbangan antara energi dan protein. Jadi kalau misalnya biasanya kita memberikan pakan itu, biasanya kalau kita memberikan konsentrat, jagung dan dedak, ya biasanya diberikan konsentrat itu sebanyak konsentrat biasanya diberikan 40, kemudian diberikan jagung itu 40 dan 20 itu kadang dedak halus. Itu untuk biasanya untuk ternak babi yang mulai babi potong sama saja dengan pemeliharaan ketika dia babi bibit sampai 70 kg. Tapi kalau memang untuk tentu saja semuanya kunci daripada komposisi itu tergantung daripada nilai komposisi dari bahan-bahan makanan yang ada. Jadi kalau misalnya bahan makanan yang ada itu tergantung dari daerah-daerah kita masing-masing. Kadang jagung itu boleh 8% protein, 8, sekian persen, ada juga 9. Jadi tergantung dari bahan makanan yang tersedia. Demikian juga konsentrat. Konsentrat kalau pakai konsentrat itu biasanya konsentrat kalau dari pokpan, kalau dari grill itu beda semuanya kandungan-kandungan yang ada. Jadi kita harus menghitung agar supaya tepat dengan komposisi yang digunakan oleh ternak. Sehingga di sini saya boleh sampaikan bahwa konsumsi di sini per ekor
kandungan protein yang dibutuhkan oleh ternak babi itu biasanya di sini saya melihat bahwa komposisi itu kalau misalnya dia berat badan 20 sampai 50 kilo, mulai dari 20 sampai 50 kilogram berat badan, dia membutuhkan proteinnya, standar proteinnya 16 sampai 18%, 16 juga bisa ya. Kemudian ketika dia 50 sampai 60 kg dia akan lebih menurun ya, lebih menurun konsentrasi kandungan nutrisinya. Kemudian ketika dia lebih untuk sampai dipotong kandungan proteinnya akan lebih menurun disebabkan karena ketika dia 20 sampai 50 kg berat badan dia untuk pertumbuhan jaringan-jaringan tubuh sangat diperlukan protein ya. Ketika dia untuk pembentukan jaringan-jaringan tubuh agar supaya menghasilkan produk yang baik. Saya sudah sampaikan tadi secara ringkas bahwa ketika dia diberikan protein yang baik akan menghasilkan hasil akhir yang baik. Baik itu dalam produksi maupun dalam untuk reproduksi, disiapkan untuk produksi dan reproduksi. Itu saja Bu, kira-kira mungkin ada. Ya memang kalau mau untuk pertanyaan yang melalui chat sepertinya sudah habis, ya. Sudah habis sepertinya. Kami tunggu mungkin beberapa detik untuk memberi kesempatan. Siapa tahu ada yang masih bertanya. Ini ada yang raise hand. Oh ada J. Saya tidak. Bertanya Bu. Oh iya silahkan langsung saja. J, terima kasih Bu. Saya ingin sharing saja. Hanya ini sharing saja. Mau tanya kalau di sana itu sudah ada kawin IB Bu? IB pada babi? Iya, sudah Pak, sudah sering dilakukan untuk perusahaan-perusahaan umumnya sudah dilakukan IB. Hasilnya bagaimana Bu? Ini sharing saja. Kebetulan begini Bu. Kebetulan kan saya menangani ada salah satu industri peternakan di wilayah kami. Itu sebetulnya hari ini sudah kita undang untuk hadir ikut di sini, tapi ternyata beliau nggak bisa hadir, ada kepentingan yang lain. Dia menanyakan tingkat IB di sini masih belum begitu berhasil, terutama terkait dengan istilahnya itu tidak efisien gitu loh Bu. Karena prosesnya itu cukup dan kalau kita menyadap dari 1 ekor babi paling hanya untuk 2-3 ekor saja, tidak seperti sapi itu sekali sadap bisa untuk berapa ekor. Artinya tidak efisien gitu. Nah, kalau di sana bagaimana, Bu? Kalau di sini, Pak, kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah maju seperti Karya Prospek Aqua, mereka tidak ada juga kawin alam, tapi umumnya mereka mengawinkan secara IB ya, dan hasilnya sangat baik ya, menghasilkan produksi yang baik ya. Jadi dalam hal ini jumlah anak dan keberhasilan dalam IB itu memang itu tergantung memang Pak, ada juga hasil penelitian yang sudah dilakukan itu tergantung dari paritas. Jadi paritasnya perkawinan pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Karena biasanya kalau memang hasil penelitian yang sudah didapat dengan melalui IB itu, tapi memang belum dipublish ya, karena hasilnya sudah ada, saya bisa informasikan sedikit bahwa ketika dikawinkan secara IB, pada paritas pertama itu nilai conception rate itu masih rendah ya, sehingga dia menghasilkan anak yang dilahirkan itu jumlahnya sedikit. Tapi ketika paritas yang paritas yang keempat dalam hal ini kelahiran sudah beranak yang keempat, ketiga dan keempat itu sudah mendekati. Yang ketiga itu masih sampai 80%, kan beranak keempat itu sudah mencapai 100%. Itu hasil penelitian yang di satu areal perusahaan peternakan itu. Saya melakukan penelitian bersama dengan mahasiswa.
Jadi itu keberhasilannya itu ada ya, keberhasilannya itu bagus. Memang kalau peternakan rakyat di sini masih melakukan umumnya masih banyak yang melakukan perkawinan secara alam. Itu semennya itu langsung disadap dari pejantan yang ada atau semen beku? Biasanya kalau kebetulan ya perusahaan yang memang itu ya Pak, kegagalan-kegagalan kadangkala itu dari inseminator itu sendiri ya, kemudian dari semen itu atau dari jadi biasanya semen beku itu biasanya kalau saya lakukan kebetulan memang perusahaan itu memproduksi semen ya. Memproduksi semen untuk dikirim ke NTB dan ke Bali. Jadi, jadi hasilnya baik. Tapi secara umum memang perlu dilakukan juga survei atau penelitian yang lebih banyak agar supaya mendapatkan informasi apakah keberhasilan IB di semua bisa di lokasi-lokasi yang ada perusahaan atau peternakan-peternakan rakyat. Ya, kemarin di sini kan baru mencoba menyadap dari sektor jantan, kemudian didistribusikan pada beberapa induk. Paling hanya sekitar 2-3 ekor induk gitu. Hasilnya pun juga masih kurang memuaskan. Barangkali skillnya saja yang belum ya, karena di sini masih belum umum untuk melakukan itu pada babi. Makanya ini kami tanyakan. Terus kemudian ada lagi, bagaimana penanganannya kalau misalkan ada anak babi yang mati di dalam kandungan ini. Ini kan kadang-kadang seling berdampak pada waktu patusnya itu cukup panjang. Iya. Ya, ini kami juga pada saat penelitian juga pernah melakukan nih kami rokok itu kami keluarin gitu. Kalau di sana gimana Bu penanganannya Bu? Pernah mengalami seperti itu? Memang banyak kali mengalami karena memang saya meneliti juga kepada 60 ekor induk. Ada induk yang kesulitan beranak. Memang kadangkala ada penyebabnya konstipasi dan lain-lain atau dia stres ya, kadangkala juga stres dan sehingga sulit untuk beranak atau kontraksinya lambat sehingga tidak terjadi sehingga bisa mati lemas. Penanganannya biasanya memang kenyataannya dia akan keluar sendiri, dengan sendirinya dia akan keluar ternaknya. Tapi kita harus bantu ya. Sebagai peternak harus membantu mendorong agar supaya ternak-ternak yang ada di dalam uterus itu akan keluar, akan dilahirkan walaupun dalam keadaan sudah mati. Tapi pada kenyataannya biasanya dia keluar dengan sendirinya. Ya, tapi biasanya bisa ya. Waktu panjang seringkali mengganggu banget. Iya, tapi waktunya sangat panjang ya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Monggo Bu Ning, terima kasih. Ibu ada mute Bu. Masih di mute Bu. Ya, masih ada satu pertanyaan, tetapi saya izin menyapa. Sepertinya ada Bu Dekan sudah hadir virtual. Ini Bu Dekan Fakultas Peternakan Unstrat ya, Ibu Dr. Insinyur Florencia Neri Sompi. Selamat siang, Ibu, atau sedang ada kegiatan lain mungkin? Ya. Ya, Ibu, untuk Bu Min, ini ada pertanyaan dari Dimas Naufal Pratama. Ini kalau tidak salah mahasiswa Unsud ya, Mas Dimas. Ya. Bagaimana menangani konstipasi pada babi? Konstipasi ya Bu, ya. Menangani konstipasi. Oke, terima kasih Mas Dimas ya. Konstipasi biasanya itu terjadi karena konsumsi daripada pakan ternak itu serat kasarnya. Makanya tadi saya sampaikan berikan hijauan ya dalam bentuk yang basah agar supaya tidak mencegah terjadinya konstipasi. Dan juga biasanya agar supaya tidak terjadi konstipasi ketika dia beranak nanti, areal daripada
kandang untuk dia beranak itu harus lebih besar. Kandang beranak itu beda dengan kandang bunting ya. Ketika dia beranak itu ada tempat akhir-akhir kebuntingan dia harus ada tempat exercise agar supaya proses peredaran darah bisa lancar dan konstipasinya itu akan dicegah. Saya kira seperti itu, dan biasanya diberikan makanan dalam bentuk hijauan, daun-daunan, misalnya daun diberikan kepada, atau batang kangkung yang saya sering lihat, kangkung diberikan kepada induk yang sedang. Jadi pada prinsipnya ada kandungan serat kasar yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak ada kandungan serat kasar untuk mempercepat melewati agar supaya tidak terjadi konstipasi, juga air minum itu harus tersedia dengan cukup ya. Biasanya kalau peternakan-peternakan yang sudah maju, biasanya mereka ada air minum yang disebut nipple drinker ya. Tapi kalau peternak-peternak itu yang peternak yang ada di peternakan rakyat, mereka memberikan makanan secara manual sehingga perlu dilakukan pemberian makan. Tentu untuk menghasilkan ternak yang baik, tentu kita harus memberikan melayani ternak seperti melayani diri kita ya. Jadi minum air minum itu harus, makanan itu harus cukup, kemudian air minum itu harus cukup dibutuhkan untuk dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan, harus dicukupkan agar supaya apa yang kita harapkan bisa menghasilkan. Semua itu harus mencontoh dari keadaan kita ya. Kalau bersih, kemudian makan cukup, minum cukup, semuanya akan menghasilkan hasil yang baik. Saya kira itu, Bu. Oke. Bentar, Bu. Bel. Paling nanti bentar bikin kasih ajar. Ya, terima kasih. Sepertinya ini mohon maaf tadi saya sambil print screen gambar supaya sekalian difoto setiap screen-nya. Jadinya disambi. Terima kasih. Sepertinya sudah terjawab semua dan waktunya juga sudah cukup panjang untuk kuliah umum ini. Beberapa pertanyaan sudah terjawab. Mudah-mudahan yang lain yang belum sempat mengajukan pertanyaan tadi sudah termasuk yang tadi sudah terjawab. Ya, mungkin ada pertanyaan yang tidak disampaikan di sini. Ya, saya kira itu, berarti untuk kuliah umum sudah materinya sudah selesai, Bu Min Lapian. Ya. Sudah selesai. Untuk itu, alhamdulillah untuk materi kuliah umum telah selesai. Saya izin menyapa Bu Dekan, sepertinya masih ada Zoom juga beliau. Ya sudah, kami dititipi pesan oleh Bu Dekan Fakultas Peternakan Unsud bahwa beliau meninggalkan Zoom karena ada kuliah tadi. Jadi mohon maaf. Ibu Bapak yang kami hormati dan mahasiswa yang di sini kami lihat 100 lebih mahasiswa yang join. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada mahasiswa yang masuk untuk mengikuti kuliah untuk mendapatkan ilmu tentang manajemen pemeliharaan babi. Saya kira demikian. Dengan demikian kuliah umum untuk penyampaian materinya sudah selesai. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat, Ibu, mungkin saya, ini, sertifikat kami sampaikan untuk Ibu Dr. Insinyur Min Lapian, MSI, yang telah menjadi narasumber pada kuliah umum hari ini. Silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Demikian Ibu dan Bapak semuanya, seluruh rangkaian acara kuliah umum telah selesai. Dengan demikian bisa kita tutup. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas join virtual Zoom-nya.
Kemudian mudah-mudahan untuk kedepannya kami dan Unstrat masih bisa sharing, masih bisa kuliah seperti ini untuk mata kuliah yang lain. Saya kira demikian. Saya Agustina Stianingrum atas nama pembawa acara maupun maupun moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kurang bisa memfasilitasi dalam acara hari ini. Saya kira demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan bagi saya. Terima kasih banyak Bu Terima kasih. Moderator. Mungkin Salam Adeka, ya, Bu Dekan. Ya, Dekan, J. Sedang sibuk Bu Dekan. Ya. iya sibuk Ya, kali. Terima kasih Bu Ning. Ya, terima Terima kasih kasih. semuanya, Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih semuanya sudah hadir. Pakai apa? Kapan ya saya bisa ke Kasih. Manado, Bu? Ya, ke Manado, Mudah-mudahan Bu. ya, Bu ya. Bu Ibu juga ke Agustin. Purwokerto. Ye? Iya, Kalau di Purwokerto, babi itu perusahaan babi sebagian di Baturaden, Ibu, di Ya, daerah Baturaden. wisata. Tetapi yang di atas, yang di bawah lereng Gunung Slamet. Ye. Jadi di sana perusahaan babinya cukup besar. Ye. sana juga ada itu ya, balai lah, balai bukan di Baturaden ya. Balai BPPTU. Bi- Ya. ah, ah. Balai Besar Mohon Pembibitan. izin Ibu, Pak Widi Purboyo masih ada Bu? Masih Bapak. Oh, salam dari saya Pak Richard Petrus. Montong. Oh, Ya, iya. kita Petrus dulu Montong. sama-sama Kebetulan Ikatan satu Senat lab. Mahasiswa Peternakan. Bikinnya di Oh, Baturaden iya. dulu. Iya. Tahun berapa? 83 kalau nggak Eh, salah. sepertinya tahun ini pensiun, Pak, akhir tahun. Ya, sama. Saya juga deket-deket. Kita Iya. memang seumuran. Iya, iya. Oke deh, salam. Kalau begitu kami izin keluar Zoom, J. Sama, Oke. saya juga mau Oke. izin ya. Terima Terima kasih, kasih mohon Bu maaf. Agustin. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Salam sehat, salam semangat. Oh, itu Ibu Dekan. Iya. Oke. Kadang.